Halo semuanya. Jadi kali ini kita pakai all new Rush ya guys ya. Nah, kali ini kita mau ke Arabic seperti biasa. Ini mobil udah jarang dipakai ya soalnya ya. Jadi kita pakai lagi. Biasa ya guys, kalau misalnya kita jarang pakai mobil, itu pasti PSI ya atau PSI dari bannya itu akan berkurang pasti guys. Tuh ya. Biasanya kan ini di 36. Nah ini sekarang 33 nih turun nih. Nah gue mau pompa dulu di HSR guys. Nah jangan salah guys, kalau kita biasanya beli velg di HSR ya, itu biasa kita dapat free balancing, free pompa angin, dan free tumble ban. Setahu gua tuh. Sekarang nggak tahu masih ada nggak. Kalau dulu gua dapat seperti itu guys. Nah kan gua udah nggak pernah beli velg lagi tuh sampai saat sekarang ini. Tapi gue masih dapat free tambah anginnya, nitrogennya guys. Jadi lumayan banget buat kita yang biasanya dalam perjalanan mau isi angin ya. Jadi kita free di sini guys, nggak bayar. Nah ini tempatnya guys. Oke, jadi gue mau isi angin dulu. Nanti kita lanjut lagi guys ya. Lumayan soalnya nih. Oke guys, jadi di sini gue tambangin dulu. Belakang gue kasih 39, depannya gue kasih 37 ya guys ya. Karena mobil jarang dipakai, makanya gue agak lebihin sedikit, kencengin lebih dari standar ya guys. Oke guys, jadi gue udah tambahin angin. Jadi belakangnya 39 ya guys ya. Nah depannya itu yang sebelah kiri 38, yang sebelah kanan masih 36 nih. Nah coba nanti kita pakai terus, kira-kira ada perbedaan tidak ya. Kenapa bannya gue suka lebih gue kencengin, karena ini mobil kan jarang dipakai guys. Biasanya kalau mobil jarang dipakai tuh bannya suka agak sedikit kempes lama-lama guys. Nah biasanya kalau ada kempes itu tenaga mobil pasti agak berkurang. Tapi ada kekurangan dari ban itu kenceng ya. Jadi kalau misalnya ban itu kekencengan, biasanya bantingannya juga jadi kurang nyaman seperti itu guys. Nah ini supaya lebih jelas ya guys ya, kilometernya udah masuk 1777,77 ya guys ya. Gila ya. Nah ini lihat nih bannya nih, masih belum stabil. Yang belakangnya masih segini 39, depannya masih kanan, yang 36, sebelah kiri 38 ya guys. Tuh. Oke deh, cambilan gue mau isi ke pom bensin, isi bensin sekalian ya guys ya. Nanti kita lanjut lagi deh. Oke guys, seperti biasa kita kalau ke pom bensin selalu isinya itu pasti Pertamax ya guys ya. Oke. Nanti kita isi 120.000 nih, kelihatan ya. Ini aduh ketutupan ya. Di sini masih ada sekitar 5 kotak guys. Nanti kita isi 120.000. Kira-kira dia naik berapa kotak ya? Nanti kita akan review lagi. Oke guys, jadi kita udah selesai isi bensin ya, 120.000. Ini naiknya 2 kotak ya guys ya. Mungkin ini harusnya biasa 3 kotak. Cuman kenapa naiknya 2 kotak? Ya karena di 5 kotak ya itu mungkin sudah kayak mau habis gitu loh guys. Makanya dia naiknya cuman hanya 2 kotak seperti itu. Jadi sekarang gue udah masuk tol ya. Nah jadi misalnya dalam pemakaian all new Rush selama 2 tahun ya, belum ada di servis apa-apa ya guys ya. Itu pertama. Terus ini kan gue pakainya manual ya. Manual ini koplingnya juga nggak termasuk keras loh, masih empuk juga. Meskipun ada berkurang sekitar 5% dari yang baru ya. Seperti itu. Nah untuk tenaganya sebenarnya kalau bisa dibilang nggak terlalu boyo-boyo banget guys ya. Ini termasuk lumayan loh, lumayan berasa agak enak loh dibanding kalian pakai mobil-mobil apa ya, kayak semacam 1200 itu beda sih. Misalnya biasanya kalian pakai mobil CGC nih yang 1200 atau 1000 cc, terus naik level nih ke 1500 nih, kan banyak yang bilang tuh all new Rush tuh tenaganya nggak ada ya kan. Tapi yang selama gua pakai ini guys, itu tuh masih lumayan oke loh dibanding gua pakai Brio terus gua dastekin gitu. Ini masih jauh lebih enak dan standar lagi kalau menurut pribadi gua ya. Nah biasanya kan kalau si mobil apa penggerak belakang itu kan agak-agak kurang tenaganya kan, tapi enggak sih, menurut gua ini lumayan cukup oke untuk manualnya. Tapi kalau untuk maticnya sih gua belum pernah nyoba ya gimana hasilnya. Tapi kalau untuk all new Rush manualnya sih cukup oke kok. Seperti itu guys. Nah kalau untuk spare partnya belum ada yang pernah diganti sama sekali. Gue cuma hanya ganti oli doang. Pokoknya tiap setahun 2 kali ganti oli guys. Kita ikutin petunjuk dari buku aja, buku manualnya dia.
Jadi tiap kali udah 6 bulan kita ganti, meskipun kilometernya belum mencapai 5.000 ya, 5.000 pas 10.000 gitu, gue lupa deh pokoknya. Nah tapi habis ini kan sebelumnya gue pakai oli 1030 guys. Nanti gue mau balikin lagi semula ke 1040 lagi guys. Kenapa gue mau balikin ke 1040? Karena pakai 1040 untuk touring jarak jauh itu jauh lebih enak tenaga ya guys. Beda loh pakai 1030. 1030 ketika kita jalan jaraknya jauh banget, itu tuh ada berkurang sedikit tenaganya guys, dibanding pakai yang 1040. 1040 jauh lebih enak tenaganya. Nah nanti ketika gua udah ganti olinya, nanti bakal gue bahas lagi tentang itu guys. Oke? Yang jelas pakai 1030 ini kalau untuk dalam kota masih oke sih. Tapi kalau untuk jarak jauh, terus bawaannya banyak, barangnya banyak, terus ketemu tanjakannya agak curam, nah itu biasanya tenaganya agak sedikit berkurang deh. Dan all new rush ini kayak apa ya, kayak semacam digas pas lepas kopling tuh kayak nggak mau sedikit jalan. Nah ini nih, ini kalau banyak kekencengan ya, terus kita kena sambungan tol gini deh, deg-deg, mungkin di kamera mungkin agak sedikit kelihatan nanti ya. Nah seperti itu, kekurangannya itu ya. Kalau misalnya ban mobil kalian lebih kempes sekitar 2 PSI atau 3 PSI dari standar, itu biasanya jauh lebih empuk soknya guys. Seperti itu. Jadi kalau misalnya buat all new rush, gak usah ganti-ganti sok kalau mau lebih empuk, kempesin aja bannya sedikit. Seperti itu, sekitar 2 PSI atau 3 PSI. Biasanya sih seperti itu ya. Depan belakang ya. Misalnya tadi belakang itu standarnya sekitar 38 ya, nggak salah ya, apa 37 gue lupa. Ya udah kurangin aja 34. Depannya tadi kan 34 tuh, kurangin aja jadi di 31 gitu. Itu pasti ngaruh banget guys, jadi lebih empuk. Nah ini pribadi gue sendiri ya, jadi kalau menurut gue sendiri kalau mau lebih empuk ya seperti itu. Tapi ada kekurangan dari situ guys, otomatis tenaga mobil pasti jadi berkurang karena bannya kan agak sedikit kempes ya. Beda dengan ban yang keras, padat gitu. Nah ini gue udah jalannya udah lumayan agak jauh ya perjalanannya. Depannya jadi 38 ya guys ya, kelihatan ya. Ini belakangnya 41 sama 39 tuh ya. Jadi agak perbedaan di belakangnya. Tadi kan depannya yang beda, belakangnya sama. Sekarang belakang yang beda, depannya yang sama. Seperti itu. Tapi jangan salah, kalau ban kalian kenceng guys, itu tenaga mobil kalian jauh lebih enak. Seperti itu. Untuk touring jalan jauh pun gue lebih prefer bannya kenceng sih daripada bannya agak kempes. Karena gue lebih mentingin tenaga mobil jauh lebih oke ya untuk jalan jauh. Seperti itu guys. Nah terus kalau misalnya ditanya tenaganya all new rush gimana nih, gue masih oke aja ya. Nanti kita akan coba iseng aja ya. Nanti gue turunin dulu ke sekitar 30. Nanti kita becek sampai larinya 100 kira-kira berapa nih ya. Nanti pas di dekat tikungan sini nanti kita coba dari sekitar 30 atau 20 nanti ke 100. Kalau dari 0 agak susah ya guys ya, karena di tol kita nggak berani coba. Tapi menurut gue pribadi lumayan ya, lumayan enak. Oke, nanti kita lanjut lagi coba di depan situ guys. Oke guys, kita coba di sini ya. Kita over dulu. Aduh, ini masih agak rame. Ini masih agak rame guys ya. Agak rame, susah. Nanti kita cari agak sepian dikit. Oh iya, satu lagi guys. Sebelum mencoba kecepatan, mungkin kita bahas yang lain dulu. Selama gue pakai all new rush ini guys, satu lagi tuh remnya. Remnya menurut gue si all new rush ini lumayan cukup jago ya. Karena dia punya piringan disk kan lumayan cukup gede dibanding yang punya Avanza. Nah meskipun mereka basic mesinnya sama, tapi kaki-kakinya tuh beda loh guys, nggak sama. Karena gue pernah tanya ke mekanik Toyotanya langsung. Nah dia tuh disc brake-nya jauh lebih gede, terus tromol juga jauh lebih gede ya. Tapi kalau untuk sepatu remnya gue nggak tahu sama apa enggak, karena gue belum teliti sampai sana ya. Tapi yang jauh, yang perbedaan itu di disc brake-nya. Disc brake itu beda. Makanya si all new rush ini termasuk remnya tuh jago loh, lumayan jago dia, agak lumayan pakem maksudnya gitu loh guys. Maksud gue gitu, seperti itu. Nah dengan bobot badan dia kan lebih berat sedikit ya dibanding yang Avanza yang lama loh ya, bukan yang baru. Kalau yang baru itu kayaknya dia lebih enteng ya,
Apalagi dia sekarang udah nggak punya gardan kan. Nah pasti dia juga jauh lebih enteng lagi mobil dia guys, seperti itu. Jadi kalau misalnya dalam bawa ini mobil, kalau ditanya boros gak? Menurut gua enggak sih, nggak terlalu boros banget. Gua dulu pernah pakai Brio yang 1200 itu gua pasang Dastec sih. Nah itu gua selama dulu kan gua sering juga ke Peak gitu ya, jalan-jalan. Itu biasanya kalau di MID di Brio itu gua bisa dapat 1:14 sampai 1:16 paling iritnya guys, seperti itu. Tapi emang gue ada ganti knalpot sih, gue ganti down pipe sama front pipe ya guys. Kalau ini kan bener-bener pure standar. Kalau yang si All New Rush ini guys, beda dengan yang Brio. Tapi jangan salah, diganti-ganti seperti itu sebenarnya pengaruh bensinnya nggak ngaruh-ngaruh banget sih. Ada bilang malah ganti knalpot malah jadi lebih irit. Apalagi diganti Dastec juga jauh lebih irit kalau kita nggak terlalu bejek-bejek banget. Tapi kalau kalian bejek banget, itu malah lebih boros guys. Karena gue bejek habis sampai 160 150 gitu ya. Nah itu lumayan cukup boros kalau dipasang Dastec si Brio, karena kan dia dilepas limiternya tuh ya. Beda kalau ini si All New Rush ini kan benar-benar standar aja dia bisa masuk 170 ya. Kemarin gue nyoba yang pas ke Bali. Nah itu di RPM 5000. Kalau si Brio itu lari segitu tuh RPM-nya nggak salah udah mau nyampe 5000 6000 malah loh itu, kalau nggak salah di gigi 4 sih. Soalnya gigi 5 nya itu cuman mantengin doang guys kalau Honda. Nah kekurangan di situ juga. Kalau si All New Rush 5 nya masih mau naik terus. Kalau si Brio agak berkurang sedikit, dia kencengnya di 4 gitu. Nah ini sekarang kita coba bejek aja tuh lumayan ya. Ini gigi 5. Kalau jadi menurut pribadi gua nggak terlalu boyo-boyo banget sih. Kalau ada yang bilang tenaganya kurang segala macam, mungkin mereka dipakai ke gunung pertama, pasti kan ke gunung ya. Mereka kenapa bisa bilang boyo? Biasa dipakai ke gunung. Nah kemungkinan biasanya mesinnya itu udah nggak fresh atau nggak pernah ganti oli, biasanya seperti itu guys. Dan kilometernya udah banyak, otomatis pasti dari busi juga bisa ngaruh tuh. Mungkin businya udah aus ya. Biasanya kan kalau busi itu tiap 45.000 itu udah mesti wajib ganti supaya dia fresh kembali lagi, karena ngaruh juga tuh. Nah terus habis itu biasanya bensinnya juga. Bensinnya itu mereka tuh biasanya pakainya Pertalite guys. Pertalite itu emang oktannya kan cuma 90 ya. Beda sama Pertamax tuh. Kalau Pertamax oktannya 92. Kalau gue selalu pakai Pertamax, dan Pertamax ini jauh lebih enak tenaganya guys kalau buat keluar kota. Apa ya, buat nanjak-nanjak. Terus yang ketiga guys, biasanya mereka tuh olinya mungkin pakai yang 1030 biasanya. Tapi kalau untuk jalan jauh, coba deh nanti bedain ya. Kalau misalnya kalian mau coba ya, mau coba research gitu, mau coba tes perbedaannya, coba aja. Untuk khusus All New Rush atau All New Terios atau All New Avanza atau All New Xenia sama aja. Itu yang di atas 2018 ya pokoknya ya. Itu mereka kan mesinnya sama tuh. Kalau yang Cenggo ya, yang 1500 ya. Kalau yang 1300 gua nggak tahu, gua nggak pernah nyoba. Nah, udah biasa nih pakai yang 1030 atau yang bisa dibilang 530 ya. Terus habis itu kalian pakai nih, tanyakan, "Waduh, tenaga kurang nih, bla 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 segala macem." Coba pakai 1040 deh. Itu biasanya ada bedanya loh. Karena gue bener nyoba ada bedanya. Kenapa? Karena dia tuh kan semakin panas itu kan dia semakin jadi lebih kental ya. Jadi lebih padat gitu ke piston-pistonnya. Nah itu tenaganya berkurang, nggak sama sekali nggak ada efek berkurangnya sedikit. Kalau menurut pribadi gue sendiri gitu guys. Karena gue udah nyoba. Ini kan sekarang gue pakai yang 1030 nih. Ini vlog sebelumnya ada nih, videonya ada nih sebelumnya nih. Nah, kalau pakai yang itu agak sedikit berkurang pas gue bawa ke Bandung yang macet-macetan di tanjakan. Itu ada berkurangnya guys, beneran. Pas gue ke Bali itu gue pakai 1040, itu gue nonstop loh, nggak berhenti sampai ke pelabuhan. Itu nggak ada sedikit berkurangnya tenaganya guys, masih mirip terus. Nah, cuma bedanya kalau pakai 1030 pas kalian start stop engine langsungnya boom gitu kan, nyala langsung jalan gitu. Nah itu lepas koplingnya jauh lebih enteng
jauh lebih langsung zes gitu. Bedanya di situ. Tapi ketika dia udah panas, ya kan, nah tuh ada perbedaannya pas ketika lagi nanjak. Tapi kalau misalnya cuma dalam kota doang, jalanan lurus-lurus doang, itu lebih enak, emang beda. Tapi kalau misalnya untuk tanjak-tanjakan itu jauh lebih enak pakai 1040. Itu bedanya tuh guys, seperti itu. Oke. Jadi ini pembahasan gua tentang oli ya guys ya, seperti itu. Oke deh, nanti kita lanjut lagi ya. Ini gua mau dalam perjalanan dulu. Yang jelas pakai ini mobil masih cukup oke, nggak ada masalah. Kilometernya juga lumayan ya, udah jalan 17.000 selama 2 tahun. Berarti emang sih setahun nggak nyampe ceban ya, nggak nyampe 10.000 ya maksudnya guys ya. Seperti itu guys. Oke lah, nanti kita lanjut lagi guys ya. Oke guys, nah sekarang gue udah turun tol. Nah sekarang dia di tekanan bannya udah mulai stabil guys ya. Depannya tuh di 38, kanan kiri sama di belakang itu 41 guys ya. Kelihatan nggak itu? Ya. Jadi udah mulai stabil tekanan bannya. Tapi jangan salah nih, tekanan ban kayak gini ketemu jalanan konblok atau jalanan yang ada polusi tidur, nah nih lubang gini, ini lumayan cukup berasa ya. Bantingannya emang lumayan cukup berasa ya. Cukup berasa keras masuknya gitu loh guys. Seperti itu. Tapi jangan salah, tapi enak nih guys kalau diisi penuh seperti itu. Jadi mantep rasanya. Lebih lebih empuk lah kalau penuh ya. Karena kan ini gue pakai lagi. Ini gue bawa sepeda listrik lumayan cukup berat sama bawa sepeda anak. Jadi lumayan agak berasa empuk dikit lah. Gitu. Nih, tuh. Ya seperti itulah ya. Beda lah tetap sama MPV ya, lebih nyaman. Tapi kalau sama kayak Innova gitu tuh jauh lebih nyaman banget soknya. Seperti itu guys. Oke, nanti kita lanjut lagi. Kita coba ya guys ya, dari 0 ke 100 kira-kira. Itu guys, 0 ke 100 guys. Kira-kira hitung berapa detik kira-kira ya guys. Jadi kurang lebih kita kena sekitar 15 detik guys ya, dari 0 ke 100 dengan bawaan cukup banyak guys ya, karena gue bawa roof box, bawa sepeda itu lumayan cukup berat. Terus kita 3 orang dewasa dan 2 orang anak, jadi seperti itu. Jadi gue start awalnya juga nggak berani gentak banget, takutnya terpental ya yang belakang ya, jadi gue slowin dikit makanya. Oke deh, jadi cukup sekian dulu video gue. Kalau misalnya kalian suka dengan video gue, jangan lupa klik tombol like pada video ini. Bye bye.